Assalamualaikum Bu Claudia. Waalaikumsalam Bu Duti. Apakah Bu Claudia hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Claudia, kita akan mau mengadakan yaitu observasi. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang sejauh mana persiapan yang nantinya Bupot laksanakan di kelas nanti. Tapi sebelumnya saya mohon Bupot untuk memperkenalkan diri. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Claudia Lestari Putri. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih sebelumnya waktunya untuk saya hari ini di sini kita akan ngobrol-ngobrol yaitu tentang rencana kita yaitu observasi kelas yang nantinya saya akan bertanya-tanya kepada Bu Claudia. Yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan persiapan yang sudah dilakukan sama Bu Claudia di tahun ini sudah sampai. Untuk saat ini saya sudah menyiapkan RPP dan sudah membuat media pembelajaran. Jadi Bu Claudia sudah membuat 2 indikator termasuk apa yang dikembangkan Bu Claudia nanti, yaitu dari 2 indikator tadi sudah ada gambaran sama Bu Claudia. Berarti itu nanti yang dikembangkan sama Bu Claudia nantinya untuk observasi. Baik, di sini tujuan yang disampaikan saat observasi nanti apa ya Bu Claudia? Saat observasi nanti, saya mengharapkan siswa dapat mengetahui dan menyebutkan setiap bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian, peserta juga dapat mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Berarti nanti dari tujuan itu yang bisa dikembangkan Bu Claudia ada 2. Berarti indikator yang ingin dikembangkan Bu Claudia nantinya ada 2 ya Bu, yang observasi. Baik Bu, terima kasih. Terus bagaimana pembelajaran Bu Claudia sebelumnya dan kira-kira pengembangan apa yang nantinya Bu Claudia lakukan? Pembelajaran saya sebelumnya itu saya hanya menggunakan buku ajar tanpa menggunakan media pembelajaran, dan saya sudah merencanakan untuk pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan media pembelajaran sehingga siswa merasa belajar di lingkungan yang nyata, merasakan. Jadi untuk yang pertama tadi masih belum sesuai harapan, makanya Bupot menambah yaitu dengan membuat raga untuk pengembangan kedepannya. Baik Bupot, di sini untuk pengembangan rencana atau strategi apa yang nantinya Bupot lakukan, dan kira-kira dalam hal tersebut apakah melibatkan banyak orang ataukah tidak? Mungkin strategi yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan membuat siswa lebih aktif lagi. Di antaranya pada saat sebelum belajar dimulai, saya akan mencoba membangkitkan semangat siswa dengan tepuk. Kemudian waktu pembelajaran saya juga menggunakan media pembelajaran berupa membawa tumbuhan sehingga siswa dapat mengamati langsung. Tapi dengan benda konkret ya. Terus untuk membantu semua itu apakah ada yang terlibat kira-kira? Untuk membantu semua itu saya melibatkan rekan saya. Membantu saya membuat alat peraga. Nanti juga dia berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Baik, di sini dengan refleksi seperti ini, kira-kira dia apa yang dia rasakan? Dengan adanya refleksi seperti ini, saya merasa bersyukur karena dengan adanya supervisi refleksi diri saya bisa mengukur kekurangan saya supaya pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Itu sangat istilahnya sangat penting sekali ya refleksi supervisi, karena dimana yaitu untuk mengubah perbaikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, Bupot,
Saya sudah tidak sabar untuk melihat pembelajaran dia di kelas. Kira-kira nantinya kapan bisa dia laksanakan? Kira-kira Rabu minggu depan bisa saya lakukan. Berarti Rabu minggu depan kita akan bertemu kembali untuk melihat pembelajaran di kelas. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan nanti minggu depan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Bob, waktunya sudah saya ganggu, dan sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ulang lagi. Kalau guru tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap memulai pembelajaran? Sudah. Pak, sebelum memulai pembelajaran, silakan Fauzan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Belajar tentang kipas, materinya tentang tumbuhan. Nanti diharapkan anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan dan juga dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Coba sekarang, ini apa yang semua ini? Ya, ini tumbuhan, ya. Ini tumbuhan. Apa coba manfaatnya tumbuhan bagi manusia? Menghasilkan oksigen. Yang lain ada lagi? Apa? Untuk apa tumbuhan? Rantingnya bisa dibuat kerajinan. Apa lagi? Memenuhi kebutuhan. Contohnya bisa dimasak. Apa yang bisa dimasak? Buahnya bisa dijual kemudian dimakan oleh manusia. Jadi tumbuhan memiliki banyak sekali fungsinya untuk makhluk hidup, terutama bagi manusia. Coba sekarang kita mulai dari yang paling bawah. Ini apa namanya? Akar. Apa fungsinya akar? Akar memiliki fungsi mengokohkan tumbuhan. Kalau nggak ada akar, bisa hidup tumbuhannya? Bisa hidup. Akar ini ada yang di dalam tanah, ada juga yang di luar tanah. Contohnya apa yang di luar
sorotan ada yang tahu? Pohon beringin. Akar yang ada pohon beringin itu namanya akar jantung. Yang kita pelajari adalah akar yang di dalam tanah. Fungsi yang kedua adalah akar untuk menyerap air. Air diserap oleh akar diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu adalah fungsi atau kegunaan dari akar. Kemudian kita naik lagi, ada bagian apa ini namanya? Batang. Apa fungsinya batang? Mengalirkan air dari akar. Kemana dialirkannya? Ke seluruh bagian tumbuhan, terutama ke daun. Apa kok dialirkan ke daun? Proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, batang berfungsi menopang tumbuhan. Berfungsi menopang tumbuhan. Coba bayangkan, kalau nggak ada batang, tumbuhannya bisa berdiri? Tidak. Ya, bagian yang ketiga ada apa namanya ini? Daun. Apa fungsinya daun? Langsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Jadi tumbuhan itu mendapatkan makanannya dengan cara memprosesnya sendiri. Di mana prosesnya? Di daun. Kemudian dari hasil proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan apa? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Siapa tadi oksigen? Untuk makhluk hidup digunakan untuk apa? Nafas. Itu tadi hasil dari fotosintesis. Kemudian juga daun ini kenapa kok bisa berwarna hijau? Ada yang tahu? Nah, daun ini bisa berwarna hijau karena adanya zat hijau daun. Itu yang disebut dengan apa? Zat hijau daun. Disebut dengan klorofil. Nah, itu tadi sampai di daun. Sekarang ada yang namanya bunga. Apa ini? Bunga. Apa fungsinya bunga? Bunga sebagai alat perkembangbiakan dan tempat penyerbukan. Bagaimana terjadinya penyerbukan? Bagaimana terjadinya proses penyerbukan? Jantungnya mendasari ke kepala putih. Nanti akan terjadi proses penyerbukan menghasilkan yang namanya buah. Dalam buah ini terdapat yang namanya biji. Sebelum kita masuk biji, coba sebutkan dulu apa kegunaan dari buah. Menyimpan cadangan makanan. Bisa dimakan oleh siapa? Oleh kemudian juga tempatnya biji. Biji ini terletak di dalam buah yang nantinya bisa diapakan? Bertanam kembali dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten. Coba sekarang kalau nggak ada yang ditanyakan, yang kelompok nanti silakan menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nanti satu anak presentasi ke depan. Coba sekarang tuliskan setiap bagian-bagian tubuh tumbuhannya. Mulai dari bawah tapi apa namanya? Mulai dari yang paling bawah. Silakan dari bawah namanya. Kemudian silakan tuliskan.
Ayo sekarang Mas Zian coba presentasikan hasilnya. Mas Zian tadi sudah kelompoknya sudah menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Coba sekarang Mas sebutkan ada bagian apa saja dari mulai yang paling bawah. Tunjukkan mana yang bagian akar. Tunjukkan ke teman-temannya. Nah, akar berfungsi untuk nah, semuanya kasih aplaus untuk Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi atau kegunaannya. Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan? Merawatnya dan menjaga supaya apa? Supaya bisa tumbuh, dan juga tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat atau kegunaannya untuk manusia, makhluk hidup atau manusia, diantaranya dapat menghasilkan oksigen dan dapat dimakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Endayani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melaksanakan tahapan yaitu supervisi akademik, yaitu pasca observasi, di mana saya ditemani teman sejawat saya yaitu Bu Dia dan pengajar praktek yaitu Bu Wahyu Gunadi SPG. Bu Dia, selamat pagi Bu Dia. Di sini kira-kira buat dia pagi ini apakah ada waktu atau Kebetulan pagi ini alhamdulillah berarti ya. Begini buat dia, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pra observasi. Tentunya kita tidak berdua, kita ditemani sama Wahyu Gunadi yang mana akan mengamati selama proses diskusi pada pagi hari ini. Kalau perlu tahu tahapan dia yang pertemuan di pagi hari ini itu kira-kira apa yang mau di sharing atau apa yang mau diceritakan? saya ingin bercerita kembali dan ada yang mau saya sharing dengan Ibu tentang apa yang sudah saya lakukan kemarin dalam proses pembelajaran saat observasi. Baik, sama-sama di mana pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait observasi yang telah kita lakukan kemarin, dan pada saat ini kita melakukan pra observasi dengan Bu Dia. Semoga nantinya Bu Dia itu bisa menyampaikan hal-hal yang ingin diperbaiki, rencana perbaikan apa supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak pada saat Ya, benar sekali. Ada yang kemarin saya pada waktu jam istirahat, pada saat saya diskusi sama Ibu dan pembelajaran
pembelajaran kemarin yang digunakan waktu tersebut sesuai dengan rencana pembelajaran. Dilihat dari mereka berdiskusi, saya membatasi pada waktu mereka berdiskusi dengan kelompoknya. Begitu juga saat presentasi, anak-anak juga mengajukan pertanyaan dengan satu pertanyaan saja. Sehingga pada saat jam istirahat, mereka mendapatkan jam istirahatnya dan memang waktu yang kita gunakan kemarin dapat berjalan baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah terkait dengan berjalannya dengan baik. Bagaimana nih perasaan Claudia terkait dengan pelaksanaan observasi? Saya senang sekali memanfaatkan waktu sesuai rencana dan anak-anak bisa mendapatkan haknya. Baik, jadi anak-anak bisa mendapatkan haknya. Terus terkait dengan tugas pembelajaran, apakah pembelajaran kemarin itu tercapai atau tidak? Ya, pada saat pembelajaran kemarin kita akan belajar tentang bagian-bagian pertumbuhan dan tujuan utama. Itu saya mau anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian pertumbuhan. Oke, luar biasa. Intinya yaitu tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan benar berdasarkan hasil pengamatan Claudia, berdasarkan hasil pengamatan saya melihat proses pembelajaran di Claudia berjalan dengan lancar, aktif, rencana perbaikannya pun juga berjalan dengan baik, di mana saat observasi kemarin itu terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan ini, kira-kira Claudia bisa menceritakan sedikit hal baik apa atau praktek yang Claudia lakukan pada saat observasi kemarin, dan yang perlu dipertahankan mungkin ada hal-hal yang ingin Claudia tingkatkan dalam proses pembelajaran. Saya senang sekali Bu, pembelajaran kemarin dikatakan berhasil. Mulai dari kita sebelum melaksanakan pembelajaran, kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu kita menyiapkan media pembelajaran. Setelah itu kita menyusun LKPD. Kebetulan saya membuat pembelajaran secara berdiferensiasi. Tentunya saya juga membuat siswa-siswa saya akan saya kelompokkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari masing-masing kelompok tersebut, saya menyusun asesmen penilaiannya. Saya mengamati anak-anak pada saat proses pembelajaran. Yang saya mau sharingkan ini adalah di pembelajaran KSE-nya, karena di KSE-nya sudah kelihatan. Jadi untuk di KSE-nya belum kelihatan ya berbeda. Nah, terkait hal-hal yang seperti itu mungkin juga dia bisa memanfaatkan pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran yang harus disiapkan dengan matang terkait perencanaan LKPD, alat peraga, media asesmen di awal, sehingga anak-anak itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, yaitu anak-anak belajar dengan senang dan pembelajarannya tercapai dengan baik dan luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan KSE-nya, kira-kira apa panduan yang dilaksanakan pada proses pembelajaran kemarin yang perlu ditingkatkan? Pada saat proses pembelajaran kemarin, saya melihat mereka berdiskusi. Mungkin karena mereka aktif dalam berdiskusi, saya melihat ada beberapa siswa yang saling menghargai, masih belum terlalu kelihatan. Ada beberapa siswa yang ingin keputusannya ini punyaku, harus seperti ini. Ada yang secara emosional dia cenderung dia kurang aktif. Ini mau saya tekankan lagi pembelajaran berikutnya. Namanya anak, jadi misalnya dia juga punya anak, seolah-olah itu saya ada itu seperti itu dan harus diterima seperti itu ya. Nah di sini juga dia terkait hambatan yang sudah disampaikan tadi, mungkin sudah merefleksi apa rencana untuk memperbaiki agar peserta didik menerapkan KSE ini. Sebetulnya saya sudah mendapatkan pembekalan dari Bu Tuti bagaimana KSE itu yang perlu saya dalami. Saya dalami lagi, perlu belajar kembali apa itu KSE. Saya browsing di internet. Luar biasa sekali ya. Ini yang pertama tentunya yaitu gurunya menginginkan
untuk peningkatan kompetensi dia dengan cara mengikuti pelatihan atau dari media-media online, atau kita sering sharing dengan teman-teman sejawat atau yang lebih senior. Mungkin rencana ini kira-kira kapan Bu Claudia akan melaksanakan? Secepatnya akan lebih bagus. Pembelajaran besok nantinya akan saya terapkan untuk pembelajaran besok. Tapi semakin lebih cepat lebih bagus istilahnya. Nah, di sini untuk proses pembagian KSE itu memang sangat penting untuk siswa, walaupun tanpa kita mengingatkan mereka akan seperti itu. Nah, berarti pikirannya membuat anak menjawab. Di sini buat dia kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan ini dalam pembelajaran. Yang saya harapkan pastinya pembelajaran terlaksana dengan baik, anak-anak juga mengerti KSE itu seperti apa dan menerapkannya kepada teman-temannya seperti apa. Anak-anak saya menghargai antara yang aktif dan tidak aktif. Terima kasih, luar biasa sekali untuk bekerja yang menempatkan waktunya untuk kita sharing dan apa yang kita laksanakan kemarin, mulai dari kita observasi dan hari ini ya. Terima kasih Claudia, terima kasih Bu Wahyu. Saya akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila.